Pemirsa, rencana ceramah Dr. Zakir Naik di Stadion Gajayana Malang mendapat penolakan sejumlah warga. Polresta Malang merespon penolakan sejumlah warga tersebut. Dikutip dari laman inews.id, Wakapolresta Malang Kota AKBP Oscar Syamsuddin mengatakan pihaknya masih melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai elemen yang menyuarakan penolakan. AKBP Oscar mengatakan rencana kedatangan Zakir Naik sudah lebih dulu dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi yang juga melibatkan MUI, tokoh masyarakat, dan perwakilan Polda Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Denny Irwansyah yang ada di Stadion Gajayana Malang. Selamat malam, Denny. Ya, terkait dengan penolakan ini, bagaimana situasi di sana? Baik, saat ini Kamis malam ini Stadion Gajayana, tepatnya di dalam stadion di belakang saya ini dipenuhi oleh warga yang menghadiri kajian Dr. Zakir Naik dan putranya Sheikh Farid Naik. Tidak nampak ada penolakan di lokasi. Bahkan saat beberapa warga kemarin yang melakukan aksi, mereka tidak menolak, tapi menyampaikan aspirasi bahwa menilai bahwa ceramah Dr. Zakir Naik ini dinilai rawan kontroversial. Itu yang mereka sampaikan, tapi mereka tidak ada penolakan. Seperti itu, Gede. Iya, lalu apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi dari para peserta yang ikut ceramah hari ini, bagaimana tanggapan mereka dengan ceramah Zakir Naik malam ini? Baik, para peserta ini antusias, bahkan tidak hanya dari warga Muslim, tapi juga non-Muslim juga hadir. Mereka antusias untuk mengikuti apa yang akan disampaikan Dr. Zakir Naik. Bahkan mereka terkenal juga di sini bebas untuk bertanya apa saja kepada Dr. Zakir Naik. Itu yang membuat mereka datang. Bahkan tidak hanya dari warga Kota Malang saja, tapi juga ada warga dari beberapa kota di sekitar Kota Malang. Demikian, Gede. Ya, Denny, setelah ceramah pada malam hari ini, apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung. Ini adalah rangkaian kedua setelah sebelumnya di Surakarta, dan setelah dari Malang ini Indonesia Tour 2025 ini akan sambang ke Kota Bandung dan Jakarta. Demikian, Gede. Rencananya sampai jam berapa ceramah Zakir Naik di Malang? Ini rencananya bisa kemungkinan 1 jam atau bisa lebih. Dari panitia sendiri tadi juga menyampaikan bahwa kemungkinan semuanya akan diserahkan kepada Dr. Zakir Naik sampai jam berapa nanti selesai nyampean. Iya, apakah di luar lokasi Stadion Gajayana ini apakah ada pengamanan? Baik, untuk pengamanan ada, namun tidak menampakkan yang seperti secara masif, namun banyak petugas yang tersebar di beberapa titik. Demikian, Budi. Ya, artinya dapat kami konfirmasi kembali bahwa situasi di Gajayana, lokasi tempat ceramah Dr. Zakir Naik ini hingga saat ini terkendali, begitu, Denny? Sangat terkendali dan kondusif, Gede. Iya, baik. Terima kasih, Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Stadion Gajayana Malang. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus polisi bunuh polisi. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori
maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara satu lainnya wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Komisi Kepolisian Nasional menyoroti kasus Brigadir MN alias Nur Hadi yang dimana membuat 2 perwira polisi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan. Selain itu, Khairul Anam juga menyampaikan pelaku harus dihukum berat. Pertama-tama, kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa, ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, nggak boleh kompromi. Rencana ceramah pendakwa Zakir Naik di Stadion Gajayana Malang mendapatkan penolakan sejumlah warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.